Halo calon fisikawan, kita hari ini akan belajar tentang pendahuluan untuk fisika matematika. Kenapa kita harus belajar ini? Karena ini akan memudahkan prinsip-prinsip dari fisika matematika ke depannya. Nah, untuk sekarang kita akan mulai dulu dari polinomial ya. Nah, kita akan mulai dari polinomial. Seperti yang sudah dipelajari waktu SMA, fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah seterusnya a1x ditambah a0. Nah, ini adalah bentuk umum dari polinomial yang telah kita kenal waktu SMA ya. Nah, sekarang di sini ada beberapa variabel yang penting ya. Ini ada koefisien ya, yang an min 1 sampai a1 itu kita sebut dengan koefisien ya disebutnya. Kemudian ada a0, ini adalah konstanta, dan ada n. Nah, di sini n itu dinyatakan sebagai derajat dari suku banyak. Misalnya, jika n-nya pangkat 3 paling tinggi, nah itu berarti suku banyak berderajat 3 atau polinomial berderajat 3. Nah, selanjutnya n di sini dia harus bilangan bulat positif. Nah, n-nya harus lebih dari sama dengan 1. Contoh dari polinomial itu apa? Nah, misal ya, untuk n sama dengan 1, bentuk umumnya menjadi fx sama dengan a1x ditambah a0. Nah, bentuk ini bisa kita tulis ulang menjadi fx sama dengan ax plus b, yang kemudian kita sebut sebagai fungsi linear. Selanjutnya, untuk n sama dengan 2, kita mendapatkan fx sama dengan a2x2 ditambah a1x tambah a0 ya. Atau kita bisa mengenalnya dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini kita sebut sebagai fungsi kuadrat. Nah, lalu untuk apa pemakaian dari fungsi linear dan fungsi kuadrat itu, untuk apa sebetulnya? Nah, untuk contohnya sendiri di sini, misal untuk fungsi linear, kita mengenal persamaan GLB ya, di mana x sama dengan x0 plus v kali t ya. Nah, ini tiada lain adalah persamaan untuk gerak lurus beraturan. Kemudian untuk fungsi kuadrat, sendiri dirumuskan dengan x sama dengan x0 ditambah v0 kali t ditambah setengah at kuadrat. Ini untuk GLBB. Nah, penerapan dari fungsi linear dan fungsi kuadrat ini salah satu contohnya pada di kinematika ya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita pindah selanjutnya. Dari sini kita akan mendapatkan ya beberapa untuk bentuk polinomial yang akan kita pelajari. Di sini adalah pemfaktoran ya, atau faktorisasi polinomial. Nah, untuk faktorisasi polinomial ini bagaimana? Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa bentuk umum dari fungsi polinomial itu seperti ini ya. an x pangkat n ditambah seterusnya ya sampai a0 ya. Nah, di sini faktorisasi polinomial, kita faktorkan dulu polinomial tersebut menjadi bentuk seperti ini. Fx sama dengan an x dikurangi alfa 1
X dikurangi alfa 2 dan seterusnya sampai X dikurangi alfa N. Nah, ini alfa kita sebut sebagai akar nanti ya. Kita sebut sebagai akar-akar persamaan ya. Namun kita di sini akan lebih fokus ke faktorisasinya dulu ya. Nah, bentuknya bisa seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalkan ada akar yang sama? Nah, kita bisa tulis juga bentuknya seperti ini. AN dalam kurung X dikurangi alfa 1 pangkat M1 dikalikan X dikurangi alfa 2 pangkat M2 dikalikan dengan seterusnya sampai X dikurangi alfa N MN. Nah, di sini kita bisa mengetahui berapa derajatnya dengan cara menjumlahkan nilai M-nya. Seperti itu untuk faktorisasi polinomial. Nah, di sini bagaimana cara kita mengubah bentuk umum fungsi polinomial menjadi faktor, bentuk faktorisasinya. Nah, di sini ada teorema faktor ya, kita gunakan teorema faktor. Di mana teorema faktor ini menyatakan X dikurangi alfa adalah faktor dari fx jika dan hanya jika f alfa sama dengan 0. Nah, ini untuk teorema faktor. Untuk cara pengerjaannya sendiri kita bisa menggunakan pembagian sintetis atau pembagian Horner ya. Nah, untuk contohnya kita punya contoh seperti berikut ya. Nah, kita punya contohnya ya. Kita sebut contoh 1. Misalnya di contoh 1 itu bentuk soalnya seperti ini ya. Tentukan bentuk faktor dari fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat dikurangi 11x ditambah 6. Nah, kita akan mengubah faktor dari fx menjadi faktor linearnya. Nah, hal yang pertama, bagaimana cara menjawabnya? Kita jawab dulu ya. Nah, cara menjawabnya adalah kita bagikan nilai dari koefisien pangkat paling tinggi atau di sini koefisien dari x pangkat 4 dengan konstantanya ya. Berarti di sini faktor yang mungkinnya bisa kita tuliskan seperti berikut ya. Plus minus 3 ya. Karena 6 bagi 2 sendiri kan 3 ya. Kemudian faktor dari 6 berapa? Plus minus 2. Kemudian plus minus 1. Nah, ini faktor yang mungkinnya ya. Plus minus 3, plus minus 2, dan plus minus 1. Kemudian kita gunakan metode sintetik ya atau Horner ya kita sebut ya. Nah, di sini koefisien paling tingginya x pangkat 4 berarti 2 terus 4, kemudian x pangkat 3 4, koefisiennya x pangkat 2 min 9, kemudian min 11 dan positif 6. Nah, kita bikin seperti ini dulu. Kemudian kita pilih salah satu angkanya. Di sini misalnya angkanya itu adalah negatif 3. Nah, kita turunkan. Duanya kita turunkan ke bawah. Kemudian kita kalikan dengan 3 ya. Nah,
2 ini ya, yang hasil di bawah ini kita kalikan dengan min 3, hasilnya adalah min 6. 4 ditambah min 6, jadi hasilnya negatif 2. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita kalikan lagi dengan negatif 3. Negatif 2 kali negatif 3, positif 6. Hasilnya negatif 3. Kemudian kalikan lagi dengan negatif 3, hasilnya adalah positif 9. Hasilnya negatif 11 ditambah 9 adalah negatif 2. Negatif 2 dikalikan dengan negatif 2 dikalikan dengan 3 ya, hasilnya jadi positif 6 ya. Jadi hasilnya di 0. Nah, ini bisa kita lihat jika hasilnya 0, mengingat tadi teorema faktor, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa negatif 3 itu merupakan akar dari fx. Nah, dengan cara yang sama kita akan faktorkan lagi sisa-sisanya ya. Nah, ini 2 negatif 2 3 negatif 2. Kita faktorkan lagi seperti ini ya. Koefisiennya di sini 2, kemudian negatif 2, kemudian negatif 3, kemudian negatif 2. Kita misalnya pilih dari angka sini. Tadi kita sudah menentukan negatif 3. Kemudian kita coba positif 2. Kita turunkan 2-nya. Kalikan lagi seperti biasa. 2 dikali 2, 4. Kita jumlahkan dengan yang atas ya. Negatif 2 ditambah 4, positif 2. Kita kalikan lagi dengan 2. 4. Negatif 3 ditambah 4, positif 1. 1 kali 2, 2. Negatif 2 ditambah 2, 0. Nah, di sini hasilnya ternyata 0 lagi. Berarti positif 2 ini merupakan akar dari fx juga. Seperti itu. Nah, lalu kemudian kita buat faktornya ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa faktor dari fx itu ya, faktor real ya, faktor realnya ini adalah x ditambah 3. Kita ubah tandanya ya, jadi negatif 3 jadi plus 3. X dikurang 2 dikali 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Kenapa yang bentuk kuadrat ini tidak saya faktorkan? Karena yang diminta ini adalah nyatakan dalam faktorial. Sedangkan kita tahu bahwa bentuk kuadrat ya, faktor kuadrat yang 2x kuadrat ditambah 2x tambah 1 itu hasilnya adalah bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu nanti akan saya jelaskan ya. Nah, jadi ini adalah faktor realnya jika kita susun seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya tidak ada x pangkat, misal ya di bentuk soal ini, gimana kalau misalnya 2x pangkat 4 dikurang 9x kuadrat? Nah, berarti koefisien x pangkat 3-nya tetap harus diisi. Kita ganti 4-nya jadi 0 misalnya ya. Nah, itu tambahannya. Jadi kita tetap tulis walaupun memang tidak ada di sananya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita belajar fungsi polinomial, kita masuk ke faktor ya. Faktor tadi udah, kemudian kita masuk ke persamaan ya. Persamaan polinomial. Biasanya persamaan suatu polinomial kita nyatakan dengan fx sama dengan 0. Nah, masih ada hubungannya dengan bagian tadi ya, faktor, cara memfaktorkan polinomial. Berarti kita bisa menggunakan teorema faktor lagi ya. Nah, tadi n sama dengan 1, maka fx akan berbentuk
A1X ditambah A0, atau kita bisa nyatakan fx sama dengan AX plus B. Nah, apabila fx bernilai 0, maka akarnya itu merupakan x sama dengan min B per A. Nah, ini kita bisa sebut sebagai akar ya. Kemudian untuk n sama dengan 2, fx sama dengan A2x2 ditambah x kuadrat, maksudnya A1x ditambah A0, atau bisa kita tulis sebagai AX kuadrat ditambah BX tambah C. Tentu kita tahu akar-akarnya dia akan menjadi seperti ini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini untuk akar bentuk fungsi kuadrat ya, dimana dia itu akan membuat nilai 0 untuk fungsi fx. Sebagai contoh, kita bisa gunakan untuk apa? Nah, untuk contoh masih soal kinematika ya. Contohnya misalnya sebuah batu kita lempar vertikal, sebuah batu dilempar vertikal ke atas menurut persamaan, Nah, di sini persamaannya dia dinyatakan seperti ini. Y sama dengan Y0 plus V0 kali T minus setengah GT kuadrat. Nah, ini kita tahu ya, ini adalah persamaan gerak vertikal ke atas ya. Misalnya kita mengetahui bahwa nilai Y0-nya misalnya 100 meter, kemudian V0-nya adalah 5 meter per second, kemudian nilai G-nya adalah 10 meter per second kuadrat, maka kita akan menentukan waktu mencapai tanah. Nah, waktu mencapai tanah ini kita ketahui bahwa Y-nya sama dengan 0 ya. Ketika mencapai tanah, ketinggiannya sama dengan 0 meter ya. Kita substitusikan ya, untuk menjawabnya kita substitusikan. Kita tahu di sini bahwa Y-nya bernilai 0, kemudian V0-nya 5, Y0-nya 100 meter, V0-nya 5 kali T min setengah G-nya 10 T kuadrat. 0 sama dengan 100 ditambah 5T min 5T kuadrat. Bisa kita bagi semua dengan 5 ya, berarti 0 sama dengan 100 ditambah 5T min 5T kuadrat ya, kita bagi semuanya lagi ya. Kita bagi, hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian kita pindah ruaskan ya. T kuadrat dikurangi 5 dikurangi T, T kuadrat dikurangi T dikurang 20 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan atau bisa juga pakai rumus tadi yang sudah saya tulis ya, rumus kuadratik disebutnya ya. Karena ini bisa kita faktorkan, maka kita faktorkan saja T min 5 atau T kurang 5 dikalikan T plus 4 sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan 5 second atau T-nya sama dengan min 4 second. Karena waktu selalu positif, biasanya kita ambil T-nya sama dengan 5 second. Nah, itu untuk contoh penerapan persamaan kuadrat biasanya disebutnya ya. Kalau kita
waktu SMA. Nah, lalu ada beberapa karakteristik dari persamaan polinomial. Persamaan polinomial yang tadi sudah kita tulis di awal, kita tulis lagi di sini. Fx sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 ditambah seterusnya sampai a1x A0 sama dengan 0 ya. Nah, bedanya di sini kita bikin sama dengan 0 ya. Karena ini udah persamaan polinomial ya. Kemudian beberapa karakteristik yang biasanya ditanyakan adalah pertama ada jumlah akar-akar persamaan. Nah, untuk jumlah akar-akar persamaan, nah, I sama dengan 1, N, XI sama dengan min AN-1 dibagi AN. Ini untuk jumlah akar-akar persamaan. Kemudian, yang kedua, jumlah hasil kali 2 akar. Jumlah dari hasil kali 2 akar kita nyatakan sebagai berikut. Nah, sigmanya ada 2. Di sini J sama dengan 1, N. Kemudian di sini N juga. Kemudian di sini ada K lebih besar daripada J. Ini XI kali XJ ya. Sama dengan min AN-2 dibagi AN. Tidak ada negatif ya. Nah, jadi ini adalah jumlah hasil kali 2 akar. Yang terakhir adalah hasil kali akar. Hasil kali seluruh akar. Nah, bedanya kalau yang kedua ini yang tadi saya tulis ya, tulisan yang kedua ini adalah hasil kali 2 akar. Kemudian kita jumlahkan. Misalnya X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah seterusnya ya. Kemudian X2 kali X3 dan seterusnya. Nah, kita selanjutnya balik lagi ya ke hasil kali seluruh akar ya. Nah, notasi ini ya mirip seperti pi. Ini tuh notasi perkalian sebetulnya ya, perkalian XI ya. Di sini I-nya sama dengan 1, kemudian N sama dengan min 1 pangkat N dikalikan dengan A0 per AN. Nah, ini adalah hasil kali dari seluruh akar-akarnya. Contoh soalnya kayak gimana? Nah, untuk contoh soalnya sendiri, contoh soal ketiga kalau nggak salah ya. Contoh soal ketiga, misalnya suatu persamaan polinomial, yaitu 3x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 10x ditambah 8 sama dengan 0. Memiliki akar-akar alfa 1 dan alfa 2 dan alfa 3 ya. Akar alfa 1, alfa 2 dan alfa 3. Kita disuruh buktikan atau membuktikan alfa 1 pangkat min 1 ditambah alfa 2 pangkat min 1 ditambah alfa 3 pangkat min 1 sama dengan 5/4. Kemudian
alfa 1 kuadrat ditambah alfa 2 kuadrat ditambah alfa 3 kuadrat sama dengan 61/9. Kita coba jawab dulu satu-satu ya. Untuk yang sebelah kiri, penjumlahan akar resiprok ya. Nah, kalau resiprok itu dia kebalikannya ya. Misalnya resiprok dari 2 berapa? 1/2 ya. Itu kebalikannya ya, sebagai informasi ya. Kita jawab dulu. Alfa 1 pangkat min 1 ya di sini ya. Kita perkecil dulu lah ya tulisannya. Alfa 1 pangkat min 1 ditambah alfa 2 pangkat min 1 ditambah alfa 3 pangkat min 1. Nah, kita ubah dulu menjadi resiproknya ya, atau pangkat positif ya kita bilangnya ya. 1/alfa 1 ditambah 1/alfa 2 ditambah 1/alfa 3. Hasilnya, nah ini menjadi alfa 1 alfa 2 alfa 1 tambah alfa 2 ditambah 1/alfa 3. Kemudian kita kalikan lagi dengan cara yang sama, sehingga hasil akhirnya kita bisa memperoleh alfa 1 alfa 3 alfa 2 alfa 3 ditambah alfa 1 alfa 2 dibagi dengan alfa 1 alfa 2 alfa 3. Nah, di sini ada jumlah hasil kali 2 akar ya. Nah, kita tahu jumlah hasil kali dari 2 akar itu adalah AN-2/AN ya. Di sini ya, kita di sini tuliskan ini adalah AN-nya misalnya ya, atau A3 ya, kita sebut ini A3. A2-nya di sini A1 dan A0 ya. Nah, di sini kita bisa menentukan ya, karena suku banyaknya atau polinomialnya berderajat 3, maka kita ambil di sini ya, AN-2, 3 dikurangi 2, N-nya 3 ya, 3 kurangi 2, jadi kita ambil A1. Di sini A1 adalah min 10 ya. Berarti bisa kita tulis min 10 per A3. A3-nya di sini adalah 3 ya. Dibagi dengan hasil kali akar-akarnya. Hasil kali akar-akarnya itu adalah A-1 pangkat N dikalikan A0 per AN. Nah, di sini N-nya adalah 3 ya, berarti ini negatif, hasilnya ya negatif 1 kali A08 A3 3. Jadi min 10/3 dibagi min 8/3. Jadi hasilnya jika kita sederhanakan menjadi 5/4. Terbukti ya. Kemudian kita lanjut ke yang sebelah kanannya. Kita tulis alfa 1 ditambah alfa 2, ini kita kuadratkan, ditambah alfa 3 kuadrat. Ini kita bisa ubah menjadi alfa 1 alfa 2 kuadrat ditambah alfa 3 kuadrat dikurangi 2 alfa 1 alfa 2. Nah, ini dari mana? Ini dari alfa 1 tambah alfa 2 dikuadratkan. Biar hasilnya menjadi alfa 1 kuadrat ditambah alfa 2 kuadrat, maka kita harus kurangi min 2 alfa 1 alfa 2 ya. Seperti ini. Ya, bentuknya kayak gini ya. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Atau bisa kita tulis menjadi A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB. Nah, jadi seperti itu hasilnya.
Kemudian dengan cara yang sama kita gunakan juga bentuk kuadrat ini untuk A3. Maka hasilnya menjadi alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 kuadrat dikurangi 2 alfa 1 alfa 2 dikurangi 2 alfa 3 dalam kurung alfa 1 ditambah alfa 2. Jika kita lihat di sini bentuknya, kita tulis ulang, bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nah, kita bisa tulis seperti ini ya. Ini alfa 2 alfa 3 ya maksudnya ya. Jumlah, ini jumlah akar-akar. Nah, kita lihat jumlah itu adalah negatif AN-1. AN-1 kalau N-nya 3 berarti kita ngambil A2. Koefisien dari A2 adalah negatif 1. Ini ada negatif 1 ya. Berarti di sini negatif 1 per polinomialnya tadi berderajat 3, A3 ya, berarti bagi A3 ya. Di sini 1/3 kuadrat ya, negatif 1/3 kuadrat dikurangi 2, hasil kali 2 akarnya tadi adalah negatif 10/3. Kita tulis 1/9 ditambah 20/3. Hasilnya menjadi 91/60 di sini ya. Hasilnya 61/9. Nah, jadi terbukti ya tadi hasilnya dia seperti itu ya. Untuk jumlah akar kuadratnya dia adalah 61/9. Kemudian kita lanjutkan lagi setelah tadi kita mengetahui karakteristik dari akar-akarnya. Kita masuk ke fraksi parsial. Nah, jadi fraksi parsial itu adalah polinomial yang kita bagi dengan polinomial yang lainnya. Secara umum, fraksi parsial ini kita bisa nyatakan sebagai fx sama dengan gx dibagi dengan hx ya. Nah, untuk gx dan hx ini setara dengan sx ditambah tx ya. Atau kalau mau lebih lengkapnya lagi di sini sx ditambah rx dibagi dengan hx ya. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini ada fx. Fx itu ya polinomial ya, polinomial hasilnya itu ya yang dinyatakan dalam fraksi parsial ya. Gx ini adalah polinomial ya. Hx juga sama, polinomial. Di sini sx itu adalah hasil bagi. Nah, di sini sx juga sama, hasil bagi. R itu adalah sisa pembagian. Dan hx itu adalah pembagi. Nah, jadi seperti ini ya diagram-diagramnya ya untuk fraksi parsial sendiri. Kemudian, dalam fraksi parsial ini juga terdapat beberapa kasus khusus ya. Misalnya, jika hx, nah kita fokusnya ke sini, ke rx per hx. Jika hx faktor linear
Faktor linier itu yang seperti apa? Contohnya X dikurangi alfa misalnya ya. Maka Rx merupakan suatu bilangan konstan ya. Jika kita bagi dengan faktor linier ya, Gx itu kita bagi dengan faktor linier, maka hasilnya akan menjadi fungsi konstan ya, suatu bilangan konstan ya. Kemudian jika Hx adalah faktor kuadrat, misalnya contohnya itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c, maka Rx adalah Px tambah Q. Nah, kita tahu sendiri bentuk Px tambah Q ini merupakan bentuk linier. Sehingga jika kita lihat derajatnya atau pangkatnya, secara umum, jika kita lihat dari pangkatnya, misalnya ini pangkat paling tingginya atau derajatnya itu adalah derajat 2. Sedangkan sisanya dia adalah derajat 1. Berarti secara umum bisa kita nyatakan bahwa jika Hx polinomial berderajat n, tadi ingat Hx itu adalah pembagi, maka Rx dalam hal ini sisanya merupakan polinomial berderajat n-1. Nah, seperti itu ya. Dari beberapa yang saya temukan, maka akan menunjukkan hal seperti ini. Contohnya kayak gimana? Nah, untuk contohnya sendiri ya. Contohnya misalnya saya punya fungsi 2x ditambah 1 per x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10. Caranya, kita tahu bahwa 2x ditambah 1 per x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 itu sama halnya dengan kita misalkan, ini kita bisa faktorkan yang bagian penyebutnya atau pembaginya. Kita bikin jadi faktor liniernya x tambah 5 x dikurang 2 ya. Ini hasilnya. Kemudian bisa kita pisahkan. Kita ingat tadi teorinya bahwa jika Hx adalah faktor linier, maka pasti sisanya akan, atau yang bagian atasnya ya, pembilangnya dia adalah suatu bilangan konstan ya. X tambah 5 ditambah B X kurangi 2. Jika kita lihat dari kesamaan ini ya, maka bisa kita nyatakan sebagai A dalam kurung X min 2 ditambah B dalam kurung X plus 5 dibagi dengan X tambah 5 dikalikan X min 2. Di sini koefisien X-nya itu adalah 2. Dengan kata lain, kita bisa menyederhanakan A plus B-nya itu adalah 2. Kemudian, sama halnya dengan min 2A plus 5B itu sama halnya dengan positif 1. Sehingga bisa kita uraikan menjadi seperti ini. A plus B sama dengan 2 min 2A plus 5B sama dengan 1. Kita kalikan dengan 2. Jadi hasilnya 2A plus 2B sama dengan 4
Kemudian min 2A plus 5B sama dengan 1. Kita tambah. Ini habis. Kemudian 7B sama dengan 5. Berarti di sini B-nya sama dengan 5/7. Kemudian kita tinggal substitusi ya. A plus B sama dengan 2. A ditambah 5/7 sama dengan 2. Berarti di sini nilai A-nya adalah 2 dikurangi 5/7. Tiada lain, hasilnya adalah 9/7. Berarti bisa kita nyatakan bentuk fraksi parsial dari 2x tambah 1 per x kuadrat ditambah dengan 3x ya. Ditambah 3x dikurangi 10 itu sama dengan, karena di sini penyebutnya sama-sama 7, kita boleh tulis seperti ini, 1/7 dalam kurung nilai A tadi adalah 9 per x plus 5 ditambah 5 per x min 2. B-nya adalah 5/7 ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi 1/7 dikalikan 9 per x plus 5 ditambah 5 per x plus 2. Itu untuk bentuk linearnya. Bagaimana kalau kita mendapatkan bentuk kuadrat? Misalnya contohnya seperti ini ya. 2x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 1 per x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Di sini bisa kita lihat bahwa pembilangnya adalah pangkat 3 sedangkan penyebutnya adalah pangkat 2. Bisa kita bagi dengan cara sintetik biasa ya, pembagian yang panjang itu ya. 2x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 1. Ini x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Kita samakan untuk menghilangkan x pangkat 3-nya, berarti tinggal di sini faktornya atau suku yang pertama itu adalah 2x ya. 2x kali x kuadrat, 2x pangkat 3. 2x kali negatif 2x min 4x kuadrat. 2x kali min 8 min 16x. Kita kurangi, ini habis ya. 0 dikurangi min 4x kuadrat, jadi positif 4x ya. Negatif 5x dikurangi negatif 16, berarti jadi tambah ya, jadi ditambah 11x tambah 1. Ini kita tambah dengan 4 ya. 4 kali x kuadrat, 4x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 32. Kita kurangi, ini habis, sisanya menjadi 19x tambah 33. Nah, bentuk ini bisa kita tulis menjadi 2x pangkat 3 dikurang 5x tambah 1 per x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Ini bentuk ekuivalennya adalah 2x plus 4 ditambah dengan 19x tambah 33 per x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Nah, ini hasil pembaginya ya, tadi sisa dan ini adalah pembaginya ya. Dengan cara yang sama seperti contoh soal pertama, kita uraikan lagi untuk 19x ditambah 33-nya. Kita pecah lagi bentuk ininya.
ditambah 33 X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Dengan cara yang sama, ini bisa kita pecah menjadi faktor linier. Hasilnya adalah X min 4, X min 2. Nah, ini ya, plus 2 di sininya ya. Misalkan di sini adalah A dan ini adalah B. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita bisa mendapatkan nilai A dan B-nya adalah, jika kita uraikan di sini berarti AX plus 2A ditambah BX min 4B per X dikurang 4, X ditambah 2. Bisa kita lihat di sini ada AX, ada BX ya. Berarti di sini koefisien X-nya hasilnya adalah 19. Kemudian 2A min 4B. 2A dikurangi 4B-nya ternyata 33 hasilnya. Dengan cara yang sama kita kalikan dengan 2 lagi. Berarti di sini 2A ditambah 2B sama dengan 38. 2A dikurangi 4B sama dengan 33. Kurangi. Habis. Ini hasilnya 5. Ini hasilnya adalah 6B. 6B sama dengan 5. Berarti B-nya sama dengan 5/6. Kemudian kita cari nilai A-nya ya. A plus B sama dengan 19. Berarti A plus 5/6 sama dengan 19. Tulis di sini berarti A-nya sama dengan 19 dikurangi 5/6. Hasilnya di sini per 6, 19 kali 6, 54. 114 ya dikurangi 5, hasilnya adalah 109/2x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 1 per x kuadrat dikurang 2x dikurang 8, 2x plus 4. Ini ekuivalen dengan 2x plus 4 ditambah 5 per. Sini nilai A dan B-nya ya. A-nya di sini 1/6 ya, sama-sama 1/6 ya. Di sini berarti kita tulis dulu 1/6 dalam kurung. A-nya di sini di bawah X dikurang 4 ya. A-nya itu adalah 109 ya. 109 per X dikurangi 4 ditambah 5 per X tambah 2 ya. Tadi itu X tambah 2. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian ini adalah beberapa contoh dari fraksi parsial ya. Kita menyederhanakan pecahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Fungsinya ini untuk apa? Biasanya ini untuk pengintegralan yang nanti akan kita bahas ya. Kemudian ada contoh soal lain lagi. Contoh soal lain lagi, misalnya X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah X ditambah 19 per X pangkat 4 ditambah 10X kuadrat ditambah 9. Nah, di sini kita bisa ubah faktor-faktornya. Jadi X kuadrat ditambah 9 ditambah X kuadrat ditambah 1.
tadi sudah dijelaskan jika penyebutnya merupakan X kuadrat ditambah 9, maka pembilangnya adalah bentuk linear ya. Ini bentuk kuadrat ya. Bentuk linearnya menjadi AX plus B CX plus D. Kita fokus ke bagian pembilangnya. Kita operasikan lagi seperti ruas kiri, tapi perbedaannya kita fokus ke pembilang. Ini kita kalikan silang ya. Hasilnya menjadi AX plus B X kuadrat tambah 1 ditambah CX plus D X kuadrat tambah 9. Ini ekuivalen ya. Kalau kita uraikan di sini ada AX pangkat 3 ya. Ini AX pangkat 3. Kemudian yang pangkat 3-nya juga sama ditambah CX pangkat 3. Kemudian di sini bentuk kuadratnya ada BX ya. BX kuadrat. Kemudian di sini ada DX kuadrat. Lalu di sini ada AX kali 1. Di bawahnya tulis ya. AX kali 1 yaitu AX saja. Kemudian plus 9 CX ya. CX kali 9. Kemudian yang terakhir adalah konstantanya. B plus B kali 1 adalah B. D kali 9 adalah 9D. Jika kita lihat pangkat 3, di sini koefisien X pangkat 3 adalah 1. Berarti A plus C sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini ada yang sama ya. A plus C lagi. Bedanya di sini A plus 9C. Di sini koefisiennya adalah X. Koefisien dari X itu adalah 1 juga. Kemudian ada B dan D ya. Di sini B plus D, koefisien dari X kuadrat yaitu 3, konstantanya 19. Dari kedua ruas ini kita cari nilai-nilainya. Kita kurangi ini ya untuk menghilangkan nilai A-nya, berarti min 8C sama dengan 0. C-nya sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 1 ya. Dari A plus C sama dengan 1. Ini kita kurangi juga. B-nya habis. Negatif 8D sama dengan negatif 16. Berarti D-nya sama dengan 2. Jika D-nya sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 1. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai untuk A, B, C plus D-nya itu adalah, kita tulis lagi di sini, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 0, D-nya sama dengan 2. Tadi kita punya bentuk bahwa nilainya itu untuk X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat tambah X ditambah 19 per X pangkat 4 ditambah 10X pangkat 2 ditambah 9. Kita bisa tulis menjadi A-nya ini B. B-nya di sini 1 ya, AX, C-nya 0, D-nya 2 ya. Berarti di sini bisa kita tulis sebagai X kuadrat ditambah 9 X kuadrat ditambah 1 ya.
Nah, di sini AX, A-nya tadi 1, B-nya adalah 1 ya. Berarti di sini X plus 1, AX plus B, kemudian C-nya 0, D-nya 2 ya. Berarti di sini kita tulis sebagai 2 per X kuadrat tambah 1. Ini jawabannya. Ada gak yang bentuk lain yang beda dengan kasus contoh-contoh yang sebelumnya? Jika kita lihat di sini, ada beberapa hal. Variasi lain tadi bentuknya yang linear sudah, yang kuadrat ini sudah. Bagaimana kalau misalnya di sini ada akar berulang seperti 2x kuadrat ditambah x tambah 1 per x dikurangi 1 kuadrat x tambah 3. Dengan cara biasa, kita pisahkan ini menjadi 2 faktor atau 2 suku ya. Kita pisahkan menjadi 2 suku. Yang pertama adalah x dikurangi 1 kuadrat dan yang kedua adalah x ditambah 3 ya. Kemudian ketika kita membagi suatu polinomial dengan bentuk kuadratnya, nah di sini bilangan rasionalnya dia menghasilkan x di n kurangi 1 ya, derajatnya ini derajat 3 dan ini adalah derajat 2 ya. Penyebutnya adalah derajat 3 dan pembilangnya adalah derajat 2. Dengan cara yang sama, jika penyebutnya adalah derajat 2, maka pembilangnya adalah derajat 1. Kita sebut adalah AX plus B. Kemudian di sini hasilnya adalah konstanta tentu saja ya. Kemudian kita operasikan ya. Fokus ke bagian pembilang biar lebih cepat. Di sini hasilnya AX plus B AX plus B dikalikan X plus 3 ditambah C X dikurangi 1 kuadrat. Ini bisa kita uraikan menjadi AX kuadrat ya. Di sini ada C kali X kuadrat ya, ditambah CX kuadrat ya. Dari mana CX kuadrat? Kan ini C dalam kurung X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ya. Kemudian koefisien X-nya di sini kita mendapatkan AX tambah AX kali 3 berarti 3AX ya. 3AX. Kemudian plus BX ya. Kemudian di sini ada min 2X ya, jangan lupa. Di sini X dikurangi 1 kuadrat itu sama halnya dengan X kuadrat ya. X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Ini kali C ya. CX kuadratnya dari sini. Nah, ini negatif 2CX ya. Negatif 2CX. Kemudian B kali 3, 3B. 3B plus C. Dari sini kita bisa melihat bahwa A plus C kita sesuaikan koefisien dari X kuadrat itu berapa. Koefisien dari X kuadrat itu adalah 2. Kemudian 3A plus B min 2C. Koefisien dari X. Koefisien dari X itu adalah 1. Kemudian konstantanya 3B plus C sama dengan konstantanya di sini 1. Bisa dicek di sini ya. 2x kuadrat tambah x tambah 1. Lalu kita eliminasi. Misalnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Hasilnya
3A plus B min 2C sama dengan 1. Di sini ada A plus C sama dengan 2. Kita kalikan yang bawahnya dengan 3. Hasilnya menjadi, di sini kita kalikan dengan 3, jadi di sini ada 3A plus 2B, 3A plus B min 2C sama dengan 1. 3A plus 3C sama dengan 6. Eliminasi. Habis. Berarti di sini B min 5C sama dengan min 5. Untuk selanjutnya kita eliminasi. Hasil dari pengurangan 1 dan 2 dengan 3 kita eliminasi ya. B dikurangi 5C sama dengan min 5. 3B plus C sama dengan 1. Ini kita kalikan dengan 3 ya. Berarti hasilnya akan menjadi 3B min 15C sama dengan min 15. Dan 3B plus C sama dengan 1. Kita kurangi. 3B-nya habis. Di sini min 16C sama dengan min 16. Berarti C-nya adalah 1 ya. C-nya adalah 1. Kita lihat B-nya. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa B-nya adalah 0. Kemudian untuk nilai A sendiri bisa kita ketahui dengan cara A plus C ini ya. Berarti di sini A plus C sama dengan 2. Tadi C-nya udah ketahuan 1, berarti A-nya di sini adalah 1. Bentuk akhir dari persamaannya kita tulis ulang tadi. 2x pangkat 2 atau 2x kuadrat ditambah x tambah 1 per x dikurangi 1 kuadrat dikalikan dengan x ditambah 3 ya. Itu ekuivalen dengan AX plus B ya. Berarti tadi AX, berarti di sini X per X dikurangi 1 kuadrat ditambah 1 per X plus 3 ya. Di sini. Iya, betul ya. AC, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Kemudian bentuk kuadrat ini juga bisa kita sederhanakan sebetulnya. Kita sederhanakan bentuk kuadratnya menjadi X dikurangi 1 kuadrat ditambah X dikurang 1. Kita misalkan di sini adalah P dan ini adalah Q. Berarti di sini PX P dalam kurung X min 1 ditambah Q per X dikurangi 1 kuadrat. Sehingga hasilnya ada PX min P plus Q dibagi dengan X dikurang 1 kuadrat. Bila kita lihat dari bentuk akhirnya, di sini kita lihat bahwa X ya, di sini ada X-nya pangkat koefisiennya adalah 1, berarti bisa kita simpulkan P-nya sama dengan 1 dan Q di sini negatif P, berarti negatif 1 ya. Negatif 1 ditambah Q, biar dia hasilnya tidak ada atau 0, berarti Q-nya dia harus sama dengan 1. Sehingga bentuk akhir
dari fraksi parsialnya adalah 2x kuadrat ditambah x tambah 1 per x dikurangi 1 kuadrat x tambah 3 itu ekuivalen dengan, kita uraikan ini x per x dikurang 1 kuadratnya kita uraikan menjadi ini ya, p-nya 1 per x dikurangi 1 kuadrat ditambah 1 per x dikurangi 1 ditambah 1 per x dikurang 3 ditambah 3 maksudnya ya. Ini bentuk terakhirnya ya, bentuk akhir dari fraksi parsial ini. Untuk polinomial sampai sini sebetulnya ya, dan hal-hal aplikasinya. Untuk selanjutnya, dasar dari fisika matematika kita akan belajar tentang trigonometri ya. Jadi untuk polinomial sampai di sini saja, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.